Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, suatu hari Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat duha, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meminta 3 hal. Dalam hadis yang sudah populer, dalam hadis yang sahih, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, minta kepada Allah agar umat Islam tidak musnah dengan adanya paceklik, dengan adanya pagebluk atau wabah penyakit. Dan permintaan pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Kemudian beliau meminta yang kedua, agar umat Islam tidak musnah dalam peperangan-peperangan. Seandainya terjadi perang dunia ketiga sekalipun, umat Islam insya Allah tidak akan musnah. Allah kabulkan permintaan yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah meminta agar supaya umat Islam tidak terpecah belah, agar umat Islam bersatu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum kabulkan permintaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan tugas berat, ini merupakan PR besar bagi umat Islam. Bagaimana sesama umat Islam saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bagaimana umat Islam memiliki rasa tasamuh dan toleransi selama syahadat, selama salat, selama puasa, selama haji, selama rukun Islamnya masih 5. Mereka adalah umat Islam. Sepakat para ulama bahwa ketika seseorang masih memiliki identitas Islam dengan rukun Islam yang 5, dengan rukun iman yang 6, mereka adalah saudara. Sehingga tidak diperkenankan satu dengan yang lain saling menyalahkan dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah, dalam hal-hal yang bersifat perbedaan, bukan penyimpangan. Ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, bahwa mungkin orang lain berbeda pendapat dengan kita dan terburu-buru kita untuk menyalahkan apa yang diyakini oleh saudara kita tersebut. Menyalahkan ini merupakan penyakit dai, penyakit umat yang akan membuat perpecahan semakin lebar, perpecahan semakin besar, luka semakin lebar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hari Rasulullah menyuruh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, untuk menjadi duta di negeri Yaman. Kemudian karena Mu'adz berpegang teguh dengan prinsip-prinsip di mana beliau digembleng dan ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, maka inginlah dilakukan apa yang sudah Mu'adz peroleh ilmu dari Rasulullah dilakukan di negeri Yaman. Begitu beliau menjadi imam salat fardu, Mu'adz melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membaca surat-surat yang panjang dalam salat-salatnya. Namun apa yang terjadi? Di situ terjadi huru-hara. Makmum yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal satu demi satu kabur, merasa kecewa. Mengapa salat sedemikian lama? Akhirnya mereka protes kepada Rasulullah SAW. Beginikah cara salat yang baik? Beginikah cara salat di dalam Islam? Harus berlama-lama dalam rakaat salat. Kemudian Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dikatakan kepada beliau, sahabat mulia Mu'adz, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, aturidu an takuna fatanan? Apakah kau akan membuat fitnah
Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak relevan, belum tepat apabila dilakukan di masyarakat yang belum mengenal Islam. Jadi ada kalanya sunnah menurut syariah, tapi ketika masyarakat setempat belum memahami Islam secara baik dan benar, masyarakat belum bisa menerima kondisi-kondisi yang ideal menurut sunnah, mungkin disinilah perlu adanya sebuah kecerdasan. Inilah yang membedakan antara ilmu dan kecerdasan. Oleh karena itu, sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik, sebagai orang yang ingin menyampaikan dakwah, bukan hanya ilmu yang harus dicari, bukan hanya ilmu yang harus dikedepankan untuk menentukan sebuah hukum. Kalau menentukan sebuah hukum memang betul ilmu penting sekali, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu balaghah, ilmu ushul fikih. Namun untuk menentukan sikap hukum itu membutuhkan instrumen lain berupa kecerdasan. Inilah yang disebut dengan fiqh dakwah. Inilah yang disebut juga dengan fiqhul aulawiyat. Inilah yang sering disebut juga dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Memahami realitas. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini akan memberikan kita pencerahan, akan memberikan kita semangat baru untuk memberikan persatuan kepada umat Islam yang lain yang berbeda dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Boleh jadi apa yang kita yakini itu benar dan orang lain salah, tapi sikap hukum jangan sampai kita menyalahkan apa yang tidak kita yakini kebenarannya. Mungkin mereka juga punya argumen, mereka juga punya dalil yang mungkin juga mereka punya kebenaran. Ini yang disebut dengan ijtihad, yang memberikan keluasan kepada setiap orang selama ijtihad itu masih bersumber pada Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.